Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sudah memberikan izin untuk pembelajaran tatap muka bagi daerah zona hijau. Kami sebenarnya telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Di sisi lain, kematian pada kasus COVID-19 anak di rumah sakit tergolong tinggi tak dapat ditepiskan. Hasil riset tim peneliti RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI yang dipublikasikan di International Journal of Infectious Disease atau IJID menunjukkan 40% pasien anak yang terkonfirmasi COVID-19 di RSCM Jakarta meninggal. Selain karena adanya komorbid, tingginya tingkat kematian pada pasien anak ini juga disebabkan lonjakan kasus baru COVID-19 yang tiba-tiba, keterlambatan kedatangan pasien kronis ke rumah sakit, dan kurangnya sumber daya manusia untuk memerangi pandemi di awal. Studi potong lintang tersebut dilakukan dengan menganalisis data rekam medis pasien suspek pada terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat di RSCM pada Maret 2020 hingga Oktober 2020. Total ada 490 kasus terduga COVID-19 pada anak usia 0-18 tahun. Dari jumlah itu, 50 anak atau 10,2% dikonfirmasi positif COVID melalui tes PCR. Di antara kasus positif ini, 20 pasien atau 40% meninggal. Mayoritas pasien yang meninggal, yaitu 12 dari 20 pasien, datang dengan gejala umum atau sistemik seperti demam, tidak enak badan, nyeri otot, dan kelelahan. Sementara itu, kajian Henry Surendra dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit dan tim di jurnal The Lancet pada Maret 2021 menyebutkan kematian karena COVID-19 di antara anak di bawah 5 tahun di Jakarta mencapai 11% atau 7 dari 61 kasus positif yang diteliti. Proporsi kematian terkait COVID-19 dalam studi di IJID dan The Lancet itu lebih tinggi daripada tingkat kematian kasus COVID-19 di 42 negara bagian di Amerika Serikat yang sebesar 0-0,23% per 22 Oktober 2020, berdasarkan data American Academy of Pediatrics. Angka itu juga lebih tinggi dari angka kematian anak secara nasional sebesar 1,9% seperti dilaporkan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Aman Pulungan di Asia Pacific Pediatric Association Bulletin pada 2020. Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, riset ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan sekolah tatap muka yang rencananya dimulai pada Juli 2021. Sesuai studi ini, risiko kematian pada anak dengan COVID-19 membesar jika ada komorbid dan keterlambatan penanganan.